Pemirsa, sebelum ke Peru, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Washington DC disambut hangat warga Indonesia yang tinggal di sana. Beberapa dari mereka bahkan menangis haru bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo tiba di pangkalan militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat Minggu malam waktu setempat. Kedatangan Presiden disambut pejabat Kepala Protokol Amerika Serikat, Ethan Rosenry, dan Dubes AS Kamala Shirin Lakhdir. Prabowo disambut dengan pasukan militer sebagai tanda penghormatan. Dari pangkalan udara, Prabowo langsung menuju hotel yang disambut sejumlah WNI yang telah menunggu. Sejumlah WNI terlihat emosional saat bertemu dengan Presiden RI ke-8 tersebut. Prabowo dari 2014 nggak kesampaian waktu saat beliau juga mampir di New York, kita juga nggak sempat mampir. Perasaan itu, dia tadi menangis sudah nggak bisa lagi, nahan air mata, itu terharu banget. Itu ya perjuangan kita, alhamdulillah Pak Prabowo jadi presiden. Sangat-sangat senang kita sebagai diaspora bisa ketemu Bapak Presiden di negara tempat kita studi. Apalagi juga hubungan Indonesia dengan Amerika, kita juga belajar banyak di kampus dan harapannya sih hubungan kedua negara ini dengan kunjungan Bapak Prabowo akan semakin lebih meningkat. Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Amerika Serikat ini usai kunjungannya ke Tiongkok. Prabowo berencana bertemu Presiden AS Joe Biden. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lawatan lanjutan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat telah bergabung bersama kami pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah dan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat Hirmawan Winarto. Selamat malam Pak Reza dan juga Mas Hirmawan. Selamat malam, salam dari Bandung. Baik, saya ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, ini ada informasi dan juga Prabowo Subianto sendiri memposting di media sosialnya terkait dengan percakapan dengan Presiden terpilih Donald Trump melalui telepon begitu. Apa yang bisa Anda cermati dan Anda kritisi terkait dengan percakapan Prabowo dan juga Donald Trump? Terus terang saya berbahagia hati ya. Melihat adanya hubungan telepon antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump. Ini kesannya itu sangat menjanjikan bagi hubungan kedua negara di masa depan ya. Dan pembicaraan ini memiliki banyak nuansa positif. Pertama, sudah menunjukkan adanya kedekatan pribadi ya. Istilahnya itu matching gitu ya. Karena keduanya berbicara dalam bahasa Inggris pada level native speaker level. Ini terbukti Presiden Prabowo Subianto langsung menelpon Donald Trump sebelum beliau beraudiensi dengan Presiden Joe Biden. Ini menunjukkan sebenarnya keduanya sudah saling kenal, keduanya sudah saling tahu. Kemudian keduanya ini memuji pencapaian masing-masing di pemilu terakhir. Dan mereka mengatakan pemilunya terbuka, transparan, dan memang begitulah sesungguhnya demokrasi di dunia kan. Kemudian yang saya bikin surprise itu Pak Presiden Trump itu membuka akses yang seluas-luasnya pada Presiden Prabowo Subianto untuk berkomunikasi pada berbagai isu yang menyangkut kepentingan bersama kala dibutuhkan. Berarti jarang-jarang loh seorang Donald Trump yang super sibuk itu memberikan akses luar biasa pada seorang kepala negara yang lainnya. Saya mencoba mengambil hikmah dari pertemuan ini ya. Ini merupakan karpet merah saya pikir bagi kerjasama ekonomi kedua negara. Jadi investor Amerika Serikat mau datang tampaknya timingnya sudah tepat ya. Karena kita melihat bahwa sekaranglah saatnya mengundang masuk investor asal Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia karena kedua presiden sudah saling setuju. Dengan catatan tentunya RI sanggup menjunjung tinggi hukum nasional, kemudian menjunjung tinggi stabilitas dalam negeri, kemudian menjunjung tinggi stabilitas politik dan keamanan, terus berjuang sesuai dengan standar Amerika, walaupun dia nggak minta, tapi kita harus berjuang sendiri-sendiri, yakni bebas KKN. Kemudian selanjutnya adalah pembangunan berbasis tata kelola serta fokus pada pencapaian seluruh komponen SDG. Jadi ini adalah hal-hal yang memang sudah harus kita lakukan, tapi memang dalam kenyataannya AS sangat berbahagia hati kalau kita bisa lakukan itu. Kemudian juga terbuka peluang bagi Indonesia ya untuk memanfaatkan situasi perang dagang yang ada saat ini antara Amerika Serikat dan China. Jadi dengan pertemuan dengan telepon-telepon yang 3 menit itu ya,
ini merupakan angin segar untuk mengundang investor dari Amerika Serikat, terutama sekali, dan juga Uni Eropa, dan teman-teman sekutu Amerika Serikat. Ini tadi kalau saya perhatikan, ada Yusindo sudah berhasil mendata perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat, seperti Boeing, Hughes, dan juga Exxon, ya. Kemudian juga selanjutnya, ini juga, pertemuan ini sebenarnya disikapi oleh kalangan kita dalam negeri, ya. Bahwa kalau pemerintah pusat itu sudah setuju dengan mitranya dan pemerintah pusat yang sama, agar kita semua ini sekarang, karena kita sama-sama butuh investasi, kita butuh manajemen modern, kita butuh teknologi, kita butuh bantuan masa depan yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan kita. Kita semua di sini, antara kementerian lembaga, antara pemerintah pusat dan daerah, itu hendaknya satu pola pikir, satu pola tindak, dan konsisten. Dan juga harus berhubung yang datang ini adalah investor dalam jumlah yang sangat besar, tentunya kita juga harus siap-siap menerima harapan-harapan mereka, karena tidak mustahil pengusaha-pengusaha baru datang itu ingin yakin apakah benar yang dijanjikan oleh Presiden Anda itu bisa dilakukan di tingkat nasional di seluruh negeri. Jadi ini adalah hal-hal yang kita perlu sikapi, dan juga tentunya masyarakat kita, kalau datang investor dari negara-negara besar, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jepang, dan Rusia, hendaknya kita juga sudah siap dengan ahli-ahli bahasa, dan juga ahli-ahli yang bisa berkomunikasi secara administratif. Dengan demikian, para pengusaha-pengusaha yang baru datang itu merasa Indonesia itu benar-benar stabil, maju, dan siap berinteraksi dengan mereka. Oke, layaknya Indonesia mendapatkan karpet merah dari Amerika Serikat karena memang tadi seperti Anda sampaikan, ini nampaknya memiliki hubungan yang sangat positif dan sangat baik di antara kedua pimpinan negara ini. Dan kalau Anda melihat kunjungan dari Prabowo Subianto ini, Pak Reza, di tengah transisi dari pemerintahan lama Joe Biden dan juga dari Presiden terpilih ini Donald Trump, apa yang Anda bisa kulik lebih dalam mungkin selain dengan tadi investasi-investasi yang dari Amerika Serikat tepatnya? Pertama, ini merupakan kesempatan bagi seorang presiden kita ya, untuk bertemu dalam satu masa itu dengan presiden yang sedang berjumeneng saat ini, yang sedang memerintah, dan calon presiden yang akan bertugas bulan Januari nanti. Walaupun secara formal mereka belum ketemu, tapi mereka sudah melakukan telepon-teleponan dengan sangat akrab nampaknya itu, dan juga bahasanya itu tidak menyulitkan bagi kedua belah pihak, karena mereka berdua memiliki kemampuan bahasa Inggris level native speaker. Apalagi Pak Prabowo tadi mengatakan, saya memang banyak dilatih di negara Anda di masa lalu. Kemudian Donald Trump mengatakan pantas bahasa Inggris Anda sangat bagus. Jadi di dalam dunia politik itu kedekatan pemimpin itu menentukan gitu. Jadi apalagi kalau nanti mereka kelak bertemu dalam banyak forum, mungkin ketemu di ASEAN Summit, ketemu di APEC, ketemu di G20, ketemu di berbagai forum internasional lagi, itu akan mudah bagi mereka untuk saling memonitor perkembangan dari hubungan bilateral tersebut. Apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai, mentoknya di mana. Jadi ini merupakan start yang baik, dan biasanya start yang baik itu akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dengan Donald Trump tadi pembicaraannya 3 menit itu berbicara masih makro ya, tapi mereka secara tidak langsung sudah mengatakan bahwa kedepannya terbuka. Donald Trump mengatakan akan berbahagia menerima telepon dari Pak Prabowo di waktu yang bisa disesuaikan bersama. Dan untuk itu kalau pemimpin sudah bertemu, ya biasanya level pembicaraan mereka ya bilateral, regional, dan global. Kemungkinan besar kalau mereka nanti benar-benar bertemu fisik bulan Januari nanti, ya kemungkinan besar akan berbicara isu-isu global, misalnya isu Laut Cina Selatan, isu Timur Tengah, dan juga isu Rusia. Ya. Baik, Pak Reza. Nampaknya ini merupakan awal yang sangat baik bagi Indonesia dan juga Amerika Serikat dalam membangun hubungan yang baik di antara kedua negara. Saya mau ke mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, Mas Hirmawan. Bagaimana Anda dan juga mungkin teman-teman Anda di sana, diaspora Indonesia di Amerika Serikat, menanggapi kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ini? Ya, terima kasih, Kak. Ya. Mungkin bagi kami sih, kami cukup senang karena dengan hadirnya Bapak Presiden Prabowo ke Amerika Serikat ini menandakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki, bisa dibilang, ketertarikan untuk bekerja sama lebih lanjut dengan
pemerintah Amerika yang tentu akan berdampak positif bagi teman-teman diaspora dan juga teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika Serikat saat ini. Mungkin kunjungan kali ini bisa dibilang cukup singkat karena sepengetahuan saya Prabowo hanya akan ada di Washington DC dan kemarin beberapa teman-teman mahasiswa juga ikut membantu untuk menjadi katakanlah among tamu untuk acara itu sendiri dan memang tidak ada audiensi khusus untuk mahasiswa, audiensinya terbuka untuk umum dengan diaspora juga sama yang sekarang sedang ditayangkan di layar kaca. Oke, lalu bagaimana tanggapan Anda Mas Hirmawan? Ini kan Presiden Prabowo Subianto membahas atau membawa isu pertahanan dan juga kerjasama bisnis di Amerika Serikat. Apakah memang ini sejalan dengan apa yang diharapkan begitu dari diaspora Indonesia di Amerika Serikat? Iya, mungkin saya mencermati khususnya untuk isu bisnis ya, karena salah satu tim yang dibawa Prabowo ke Amerika Serikat saat ini adalah bisa dibilang bekas duta besar Amerika Serikat, Bapak Rosan Ruslani yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan BKPN. Nah, di situ kan menandakan sinyal khusus bahwa fokus pemerintah Indonesia untuk baik penanaman modal, baik investasi dari Amerika sendiri itu cukup besar begitu. Dan tentu kita semua berharap kalau adanya hubungan, katakanlah hubungan relasi investasi dan relasi bisnis yang makin besar di kemudian hari, ini juga bisa nantinya menguntungkan bagi kita teman-teman mahasiswa yang bisa dibilang sudah menimba ilmu di negeri Paman Sam dan nanti untuk kembali lagi ke Indonesia untuk bisa katakanlah seperti tadi dibahas oleh Pak Tugu Resas ya, berinteraksi dengan baik penanam modal ataupun juga bagi aparatur pemerintah Amerika Serikat yang mungkin nanti akan menjadi katakanlah sarana komunikasi antara kedua belah pemerintah saat mereka melakukan investasi di Indonesia. Oke, Mas Hirmawan, mungkin Anda bisa menggambarkan sedikit seperti apa sih pada saat Prabowo Subianto datang bersama rombongan ke Amerika Serikat? Apa pesan yang mungkin ingin disampaikan pada saat kedatangannya pada saat itu dari teman-teman diaspora di sana kepada Pak Prabowo secara langsung? Kira-kira apa, Mas Hirmawan? Mungkin kemarin dari teman-teman yang sudah beraudiensi, mungkin tidak sempat bertemu, tidak banyak yang bertemu langsung dengan Bapak Prabowo, sudah banyak hal-hal yang disampaikan, terutama juga dalam bidang pendidikan, karena salah satu di rombongan juga Wakil Menteri Pendidikan, Profesor Stella kan juga diajak begitu untuk datang ke Amerika Serikat. Tentu concern transfer ilmu pengetahuan juga dari Amerika Serikat ke Indonesia itu menjadi isu-isu yang terutama bagi kami mahasiswa itu menjadi cukup penting, mengingatkan bisa dibilang untuk kalau misalnya hal-hal cutting edge research di Amerika Serikat itu cukup sangat tinggi gitu, dan juga kita melihat dari jajaran kabinet Bapak Prabowo juga banyak juga lulusan-lulusan Amerika Serikat yang bisa nantinya kembali ke Indonesia gitu. Nah, mungkin dari kami sendiri tidak ada hal-hal spesifik yang ingin kami utarakan dari kaum mahasiswa. Cuma tentu harapan pesan bagi kami adalah untuk berkembangnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat, baik dalam hal tadi yang sudah dibahas tentang perdagangan, tentang juga pertahanan dan hal politik dan juga untuk akademis. Baik, awal yang baik juga berarti ya menurut Anda dari kunjungan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat. Saya mau ke Pak Reza terkait dengan bagaimana tanggapan Anda. Ini Presiden Prabowo Subianto membawa misi terkait dengan pertahanan atau isu pertahanan. Sebelumnya juga membawa isu pertahanan ini di China dan sekarang di Amerika Serikat. Saya ingin tahu tanggapan Anda terkait ini secara lengkap, namun tahan sejenak Pak Reza. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih Anda masih di Sindo Prime pemirsa. Sebelum kami melanjutkan dialog, kita simak informasi di sela kunjungannya di Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto menelpon Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk mengucapkan selamat. Momen pembicaraan melalui sambungan telepon tersebut diunggah dalam akun Instagram resmi Prabowo Subianto dan menuai banyak komentar dari para netizen. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like... thank you so much. If possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but
Great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Amazing. And your English is so good. Yes, sir. I've been. Very good. The English. I've been to. All my training is American, sir. Ah, that's great. We had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and that's a great honor. So it gives me a very big mandate to do things properly. And of course, we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir. And somebody was protecting. Somebody was protecting me, I guess. Yeah. How are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, sir. Respected. You're a very respected person. Sir. And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Demikianlah perbincangan Presiden Prabowo Subianto kala menelpon Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump khusus untuk mengucapkan selamat. Momen pembicaraan melalui sambungan telepon itu diunggah dalam akun Instagram resmi Prabowo @Prabowo pada Senin 11 November 2024 berdurasi 2 menit 50 detik. Trump memuji Prabowo karena memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik. Tak hanya itu, Trump juga memberikan pujian dan mengaku bangga pada Prabowo atas kemenangannya di Indonesia, serta mempersilahkan Prabowo untuk menghubunginya kapan saja. Diketahui Prabowo tengah berada di Amerika untuk melakukan kunjungan kehormatan atas undangan Presiden Joe Biden. Perbincangan akrab antara Prabowo dan Trump ini pun menuai rasa bangga para netizen dan mendoakan perekonomian Indonesia ke depan semakin maju. Ada pula yang berharap IHSG akan segera berbalik arah. Pemirsa, kita akan melanjutkan dialog bersama pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah dan juga mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat Hirmawan Winarto. Saya mau ke Pak Reza. Pak Reza, Prabowo Subianto juga membawa misi memperkuat pertahanan ke Amerika Serikat. Sementara sebelumnya Prabowo Subianto juga ini membawa misi kerjasama pertahanan ke China. Tanggapan Anda terkait hal ini seperti apa, Pak Reza? Sebagai negara dengan menganut kebijakan luar negeri bebas dan aktif, itu kita bebas-bebas saja bekerja sama dengan negara manapun sepanjang kerjasama tersebut sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dan tidak dipaksa oleh siapapun dan tidak dijerat dengan siapapun dan juga tidak dibujuk untuk untuk melawan siapapun. Saya pikir kerjasama dengan militer Amerika Serikat itu lebih jelas ya, karena itu dikelola dalam suatu mekanisme namanya Military Industrial Complex. Jadi perusahaan-perusahaan yang muncul di Yusindo itu kan dahsyat semua itu. Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, General Dynamics, dan kemudian Northrop Grumman. Saya belum tahu apakah sudah ada Memorandum of Understanding atau sudah ada kontrak. Tapi paling enggak, kita bisa berpikir ya, bahwa ada research and development yang bisa kita kelola bersama. Dan tentunya melibatkan pemerintah Indonesia dalam hal ini industri-industri strategis yang ada di Indonesia.
PT Pindad, PVDI, PT PAL, PT LEN, dan juga kampus-kampus yang memiliki program-program studi pertahanan, dan juga ada Universitas Pertahanan di Salemba yang khusus mengkaji aspek pertahanan secara multidimensi. Kemudian juga kerjasama riset di masa depan. Jadi defense related ideas. Jadi kerjasama itu defense oke, tapi juga related ideas seperti kerjasama ruang angkasa, kerjasama kedirgantaraan, dan juga kerjasama dalam artificial intelligence. Jadi ini sudah merupakan momentum yang baik, tapi tentunya Amerika juga minta dong. Untuk kerjasama di bidang pertahanan kami menuntut transparansi. Untuk itu ya Indonesia harus segera berpikir seperti Amerika Serikat, secara teratur mengeluarkan dokumen-dokumen. Mungkin namanya Indonesian Defense ataupun Indonesian Defense Review, ataupun Review of Southeast Asia, or Review of Defense Capabilities, dan sebagainya. Jadi dari Amerika Serikat banyak kita mendapat ide-ide untuk membangun kerjasama pertahanan dan juga riset-riset pertahanan. Dan tentunya terbuka juga peluang bagi tentara Indonesia untuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan Amerika Serikat. Karena selama ini pihak Amerika Serikat juga senantiasa hadir di pendidikan-pendidikan Indonesia, misalnya Sesko Angkatan Laut, Sesko Angkatan Darat, Sesko Angkatan Udara, dan juga Sesko TNI. Jadi kalau saat ini hanya ada satu dari mereka, tidak mustahil ke depan ada dua dari mereka dan dua dari kita. Dan juga kerjasama pertahanan ini juga nanti berlanjut dengan melatih pemikir-pemikir pertahanan kedua negara. Saya perhatikan banyak insan-insan Indonesia yang qualified dan bisa melanjutkan, diharapkan bisa melanjutkan studi mereka S2 dan S3 di American War College, dan juga perbanyakan instruktur-instruktur Indonesia yang dilatih di pusat-pusat pelatihan kemiliteran yang ada di Amerika Serikat. Jadi apalagi dengan hubungan yang sangat baik, sangat dekat antara kedua presiden, antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump, saya bisa bayangkan kerjasama itu akan sangat dekat. Tapi tentunya dalam kerjasama tersebut tidak diniatkan untuk melawan siapapun, untuk mengganggu siapapun, untuk mengancam siapapun. Karena pertahanan Indonesia itu sifatnya bertahan untuk pertahanan dalam negeri, bukan untuk menyerang siapapun. Baik, Pak Reza, namun dalam kunjungannya Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, dan juga sepertinya nanti dengan Presiden Joe Biden tidak ada pembahasan nih soal isu keamanan di Laut Cina Selatan. Tanggapan Anda terkait isu-isu ini seperti apa, Pak Reza? Saat ini isu kerjasama di Laut Cina Selatan itu sedang dimatangkan, dan saya sudah membaca sebuah dokumen yang judulnya adalah Joint Statement between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on advancing the comprehensive strategic partnership and the China-Indonesia community with a shared future. Ini baru ditandatangani oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping di Beijing tanggal 9 November lalu. Memang perjanjian ini banyak mengundang perhatian dunia, terutama sekali dalam nomor 9 yang berjudul The Two Sides Will Jointly Create More Bright Spots in Maritime Cooperation, dan khusus nomor 9 ini tertulis dalam bahasa Inggris dan berjumlah 311 kata. Jadi banyak item-item yang bagi saya ini perlu dijelaskan oleh pemerintah Indonesia ke depannya, karena jangan sampai nanti kementerian dan lembaga punya penafsiran yang berbeda. Misalnya di pasal 9 itu ada kata mengubah hotspots menjadi bright spots. Padahal hotspots itu Cina yang bikin, dan kalau Indonesia harus juga bertanggung jawab menjadikan hotspots menjadi bright spots. Ini kan pekerjaan yang nggak perlu. China yang selama ini memperkenalkan istilah 9 baseline dan dipaksakan, dan itu yang menjadikan Laut Cina Selatan itu hotspot. Dan dalam paragraf 1 dari pasal 9 itu dikatakan bahwa kedua negara bertanggung jawab untuk menjadikannya daerah tersebut sebagai bright spot gitu. Itu yang pertama kritik saya. Dan kritik saya yang keduanya adalah kenyataan bahwa akan ada kerjasama maritim, kemudian untuk menjaga perdamaian dan ketentraman, meningkatkan tata kelola maritim, menjaga lingkungan samudera yang bersih dan cantik, serta mengupayakan kesejahteraan maritim. Ini yang harus dijelaskan, karena materinya itu sangat makro. Kemudian juga adanya kesepakatan dalam paragraf kedua dari nomor 9 ini, di mana Indonesia dan China mengakui adanya tuntutan tumpang tindih dan setuju mendirikan sebuah Intergovernmental Joint Steering Committee untuk secara bersama-sama bekerjasama secara hukum dan regulasi di kedua negara. Saya pikir ini perlu penjelasan lebih lanjut, karena
kalau kita melihat posisi pemerintah Indonesia selama ini, tidak ada yang namanya klaim tumpang tindih. Yang klaim Anda itu tidak berdasarkan pada hukum internasional, dan sejarahnya pun baru dimuat tahun 2012 lalu saat Anda itu memasukkan ide 9 baseline itu ke dalam kurikulum kelas 8 dari pendidikan di Cina. Jadi banyak hal-hal yang kita harus dalami. Kemudian dalam paragraf ketiga dari nomor 19 itu, ini berpotensi walaupun tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Indonesia dalam mengintegrasikan industri perikanannya, tapi dalam kenyataan saat ini yang memiliki teknologi puncak untuk di bidang aquaculture, di bidang perikanan, di bidang maritim itu Cina. Mereka sudah memiliki teknologi yang sangat canggih, yang bahkan bisa melihat kedalaman laut. Ini jadi jangan sampai kita terlalu bersemangat membuat perjanjian, tapi menempatkan kita dalam posisi anak asuh, dan China itu adalah bapak asuh, begitu ya. Kemudian ada di dalam paragraf kelima dari item nomor 9 itu ada kenyataan bahwa akan ada kerjasama lanjut di dalam suatu mekanisme namanya China Indonesia Technical Committee on Maritime Cooperation, kemudian dan diwakilkan oleh pejabat senior, dan juga ada namanya China Indonesia Maritime Cooperation Fund yang akan berujung pada proyek besar. Jadi kita harus kerjasama, tapi kita juga harus jelas proyek-proyek apa yang akan kita bangun dengan China. Dan yang sensitif itu adalah Coast Guard, di mana dalam paragraf 6 itu dikatakan bahwa kedua negara akan membangun kerjasama antar Coast Guard. Ini patut diingat bahwa Coast Guard di kita itu di bawah presiden, di sana di bawah Kementerian Pertahanan. Jadi jangan sampai Coast Guard Cina berhadapan dengan Coast Guard Filipina, Coast Guard Vietnam, dan kita berada di situ. Ini kan secara nggak langsung memecah belah ASEAN. Baik. Semoga nanti ada penyelesaian yang baik sengketa internasional di Laut Cina Selatan, dan juga posisi Indonesia dalam mengatasi sengketa tersebut dapat juga terlihat dengan baik, begitu Pak Reza. Saya mau ke Mas Hirmawan terakhir. Ini mungkin apa harapan dari Anda dan juga mewakili diaspora atau mahasiswa yang ada di Amerika Serikat terkait dengan pemerintahan dari Prabowo Subianto dan juga terutama kunjungannya ke Amerika Serikat? Ya, terima kasih. Mungkin bagi kami ya seperti kembali lagi tadi yang sudah dibicarakan adalah kami tentunya berharap agar dengan kunjungan Bapak Presiden Prabowo ini ke Amerika Serikat menandakan adanya sinyal kuat dari pemerintah Indonesia untuk dapat terus bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat. Tentu mungkin bagi secara geopolitik kunjungan pertama seperti ini berperan penting menandakan sinyal-sinyal bahwa pemerintah yang baru ingin bekerja sama dengan beberapa negara tertentu. Tentu dengan kunjungan pertama kemarin ke China dan sekarang kunjungan kedua Bapak Presiden Prabowo ke Amerika Serikat menandakan bahwa Indonesia ingin bisa dibilang membalance interaksi antara baik dengan Amerika Serikat yang bisa dibilang negara-negara barat dan juga pemerintahan Cina yang bisa dibilang blok timur seperti itu. Nah, kembali lagi mungkin ke harapan besar bagi diaspora tentunya akan adanya kerjasama ini juga memungkinkan bagi diaspora untuk nanti bila memungkinkan kembali lagi ke Indonesia atau misalnya membuka bisnis, karena tentu kan sekarang bisa dibilang cukup susah bagi teman-teman diaspora untuk dapat melakukan bisnis di Indonesia seperti itu. Baik, kita harapkan yang terbaik tentunya dari lawatan Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan di Amerika Serikat untuk membuka pintu gerbang yang lebih luas dan juga harapan-harapan baru bagi Indonesia, terutama di berbagai sektor pertahanan maupun juga dari sektor bisnis. Terima kasih pengamat hubungan internasional Pak Reza dan juga mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, Mas Hirmawan telah bergabung bersama kami di Sino Prime. Selamat malam waktu Indonesia, sehat selalu.